Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Hidayat Panuntun, ST, Magister Engineering, Doctor of Science, sebagai dosen pengampu mata kuliah Praktikum SIGWEB. Terima kasih atas kesempatan kali ini kepada saya untuk melakukan presentasi dengan judul Analisis Perencanaan Jalan dengan Analisis GIS di Kabupaten Kulon Progo. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Adrian Dwi Atmanto. Yang pertama, saya akan membacakan tentang Table of Contents yang berisi latar belakang, yaitu pentingnya akses jalan dan pemanfaatan GIS. Untuk rumusan masalahnya, yaitu bagaimana pengaplikasian GIS untuk membangun jalan. Untuk ide gagasan, yaitu pemanfaatan GIS dalam perencanaan jalan dengan analisis yang tersedia. Untuk metodologi, yaitu berisi tentang data, sumber data, lokasi, prosedur, peralatan, dan metode analisis. Untuk latar belakang, yaitu yang pertama ada akses mobilitas, yang kedua perekonomian, yang ketiga infrastruktur, dan yang keempat yaitu sumber data. Untuk metodologinya sendiri yaitu terdiri dari data, peralatan, lokasi kajian, dan metode analisis. Untuk prosedur pengolahan, saya akan bacakan dengan diagram alit. Untuk yang pertama adalah pembuatan riset, profil, slope, dan aspek. Untuk yang kedua, penentuan start dan endpoint. Untuk yang ketiga, analisis cost distance. Yang keempat, analisis cost path. Yang kelima, digitasi cost path. Yang keenam, smoothing traces. Untuk yang ketujuh yaitu ekspor rencana jalan. Untuk yang ke-8 pembuatan alignment horizontal. Yang ke-9 konversi DWG ke SHP. Itu yang ke-10 grid contour. Yang ke-11 analisis cut and fill. Itu yang ke-12 yaitu analisis intersect. Untuk riset sendiri terlihat pada bagian sebelah kanan, yaitu riset tersebut menggambarkan bayangan topografi suatu daerah dalam bentuk visual. Riset menampilkan informasi tentang elevasi, arah sinar matahari, dan sudut pandang untuk menghasilkan gambar yang memberikan ilusi tentang bentuk relief suatu daerah. Hasil pengolahan riset tersebut digunakan untuk membuat analisis cost distance dan analisis cost path yang menghasilkan trase jalan secara otomatis. Untuk selanjutnya yaitu analisis aspek, yaitu hasil aspek tersebut mengidentifikasi arah kemiringan suatu permukaan atau datar. Pada gambar tersebut terlihat bahwa warna lereng kemiringan tersebut dapat dilihat dari arah berdasarkan kelas. Untuk kelas dapat dilihat pada keterangan bagian sebelah kanan. Untuk langkah selanjutnya yaitu analisis slope. Hasil pengolahan slope tersebut digunakan untuk menggambarkan kemiringan daerah yang akan digunakan untuk perencanaan pembuatan jalan. Analisis slope terlihat bahwa kemiringan yang sangat curam mendominasi di sebelah barat Kabupaten Kulon Progo. Maka dari itu, dalam perencanaannya harus mempertimbangkan untuk trase jalan yang akan dibuat demi meminimalisir cost. Untuk penentuan start dan endpoint, untuk start berada di sebelah kanan, untuk end berada di sebelah kiri. Untuk langkah selanjutnya yaitu analisis cost distance. Hasil dari analisis tersebut berfungsi untuk mencari daerah dengan perencanaan biaya yang rendah. Penentuannya dengan cara melewatkan pada warna yang cerah yang menandakan biaya yang rendah. Untuk langkah selanjutnya yaitu analisis cost path. Hasil analisis cost path terlihat pada sebelah atas, yaitu menghasilkan trase jalan secara otomatis dengan pendekatan dan analisis cost distance. Hasil tersebut masih menghasilkan jalan yang belum
sesuai dengan aturan kelayakan jalan, yaitu memiliki kelokan yang sangat tajam. Maka dari itu, dilakukan digitasi trase jalan, lalu dilakukan smoothing trase jalan yang berfungsi untuk memperbaiki trase yang sebelumnya berbentuk secara otomatis. Perbaikan ini meliputi bentuk kelokan yang tajam, dilakukan smoothing sejauh 500 meter sehingga meminimalisir kelokan. Langkah selanjutnya yaitu dilakukan ekspor ke AutoCAD untuk pembuatan alignment horizontal. Selesai pembuatan alignment horizontal, maka dilakukan pengembalian ke ArcGIS, yaitu melalui convert data CAD ke SHP menggunakan perangkat lunak Global Mapper. Untuk analisis selanjutnya yaitu kontur. Kontur pada kasus ini berfungsi untuk melihat nilai ketinggian pada daerah perencanaan untuk dijadikan acuan pada saat dilakukan cut and fill. Dan berikut ini adalah kontur dari rencana jalan yang terbentuk. Untuk langkah selanjutnya yaitu analisis hasil profil. Pada gambar samping merupakan hasil konfigurasi dari permukaan bumi di sepanjang suatu penampang vertikal pada permukaan bumi yang memvisualisasikan karakter relief permukaan bumi di sepanjang trase jalan yang dibentuk. Berdasarkan hasil yang diperoleh, rencana jalan berada pada interval ketinggian 0 sampai 100. Terlihat beberapa profil yang menginterpretasikan daerah dengan relief yang terjal serta landai di area tertentu. Untuk profil dapat dilihat pada bagian bawah. Untuk langkah selanjutnya yaitu menambahkan atribut ketinggian untuk kepentingan cut and fill. Berikut ini adalah hasil cut and fill. Cut and fill adalah proses pekerjaan tanah di mana jumlah tanah diambil dari suatu tempat kemudian dilakukan timbunan pada tempat lain. Tujuan dari cut and fill adalah menjadikan tanah menjadi lebih rata, mencegah penurunan permukaan tanah, menyangga batuan di sekeliling agar tidak ambal, dan membuat daerah menjadi rata. Untuk hasil cut yaitu ditampilkan pada warna merah dan hasil fill ditampilkan pada warna biru. Untuk analisis yang terakhir yaitu analisis intersect. Setelah melakukan analisis intersect antara batas administrasi desa dengan rencana jalan, ditemukan bahwa terdapat 20 desa di Kabupaten Kulon Progo yang hanya dilewati oleh peta rencana jalan tol. Hasil ini menunjukkan bahwa dalam perencanaan jalan tol di Kabupaten Kulon Progo, terdapat jumlah desa yang akan terdampak langsung oleh pembangunan jalan tol tersebut. Untuk nama-nama desa dapat dilihat pada sebelah kiri pada kolom nama biji. Untuk yang terakhir yaitu penyajian peta dengan menggunakan website. Untuk penyajian peta rencana jalan tol Jogja Purworejo area Kabupaten Kulon Progo, saya menggunakan web map dan ditampilkan dengan tambahan bootstrap agar peta dan informasi lainnya dapat tampil pada laman tersebut. Untuk membuka laman tersebut dapat menggunakan link sebagai berikut. Untuk kesimpulannya yaitu proses perencanaan pembuatan jalan ternyata harus mempertimbangkan banyak hal, yaitu mulai dari biaya, jarak yang efektif, dan keselamatan. Pembuatan rencana jalan menggunakan analisis konsisten dan cost-effect, menggunakan perbandingan bobot untuk menentukan alignment horizontal jalan dinilai lebih efisien dan optimal. Dalam proses analisisnya, penggunaan analisis GIS dalam proses pembuatan jalan Kabupaten Progo dinilai lebih efektif. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih.